Masih ingat nggak judulnya? Coba dipimpin. Oke, masih ingat ya teman-teman semua, kalau saya panggil di pro, kita jawabnya di sukses, di profesional. Oke. Dengan nada yang agak tinggi. Oke, Angel boleh? Oke. Di pro, di sukses, di profesional. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita ke teman-teman yang di belakang minta tolong maju Oh iya, yuk. Jadi biar berkatnya makin dekat nanti. Yuk, lalu maju ke depan dulu yuk. Sama kita, lebih depan. Biar dekat sama kita. Oh iya, boleh. Biar nanti juga dekat sama host narasumber ya. Jadi biar berkatnya dari Pak Billy luar biasa melimpah dan malam hari ini. Amin. Yang barusan sebelah kiri minta tolong dong maju dikit. Oh masih ini kalau di sekolah gurunya disiplin sekali. Ya terima kasih teman-teman tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa. Oke Angel, gimana hari ini kita mau ngapain? Nah kita sebenarnya mau ngapain di depan sini juga bingung. Ya. Oke, teman-teman kalau kita tahu di bulan lalu kita sudah ada talk show dengan Pak Jasilanta mengenai expression dosa nggak sih aku kayak gini. Nah, mungkin ada yang masih ingat waktu itu bahasnya tentang apa? Nah sebenarnya di minggu ini tuh kayak kelanjutannya sih Kinan, karena mungkin banyak dari pertanyaan teman-teman jemaat yang belum terjawab saat itu. Jadi kita mungkin mau melanjutkan seperti itu. Iya. Tapi hari ini juga jemaat semua masih boleh ikut bertanya ya, ya. Tetapi akan ditampilkan. Seperti biasa pertanyaan di WA admin nanti untuk ditampilkan mungkin mulutnya Mas Das. Ada kok sudah. Ya. Oh iya terima kasih. Terima kasih Mulmet. Ya, mungkin tanpa berlama lagi Angel, mari kita mengundang pembicara kita pada malam hari ini. Iya, mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Billy. Mau langsung duduk aja. Ini kita tatakan dulu ya. Social distancing. Iya. Ya. Boleh buka kali? Boleh Pak, kami yang nggak buka. Shalom. Duduk ya, oke. Boleh Pak, biar agak santai. Malam hari ini kita mau bahas tentang sebuah expression dari hidup kita, dan kemudian kita pasti banyak bertanya, saya boleh nggak sih melakukan ini, kemudian ini dosa nggak sih ya? Khususnya malam hari ini kita mau bahas tentang LGBT, sekarang kita tambahin lagi Q. Ini adalah sebuah movement sebenarnya, sebuah gerakan yang terjadi di awal-awal tahun 60-an sebenarnya. Di tahun 60-an pergerakan ini dimulai dari, paling besarnya dimulai dari Kanada sama Amerika. Dan mereka pada saat itu ditekan sedemikian rupa, dan mereka, karena mereka sudah tercium sama pemerintah, mereka ditekan sedemikian rupa sampai-sampai terjadi diskriminasi atas kelompok ini. Dan ini yang kita juga harus belajar supaya kita mengerti bahwa jangan melakukan hal yang serupa seperti itu. Mereka ditekan, kemudian mereka akhirnya tidak diasingkan lah. Misalnya ketahuan sampai mereka di tempat pekerjaan, mereka bisa dikeluarkan. Mereka ada di angkatan bersenjata, mereka bisa dikeluarkan. Jadi kebanyakan dari mereka keluarlah istilah namanya in the closet. In the closet itu berarti mereka bersembunyi di dalam kloset. Jadi mereka di luarnya seolah-olah seperti normal-normal saja, di belakang pintu mereka menghidupi kehidupan LGBT. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Akhirnya mereka, ini sejarah ya, ini semuanya adalah di informasi. Mereka akhirnya berkumpul di sebuah tempat, di komunitas-komunitas gitu. Mereka akhirnya jadi kuat. Setiap kali sebuah movement itu ditekan, akan keluar jadi sesuatu yang ngebludak, karena mereka akan berontak gitu semuanya. Mereka memulai, mereka mencari tempat tinggal berdekatan, dan kemudian mereka mulai marching atau mereka mulai demonstrasi, melakukan demo kecil-kecilan di depan kantor-kantor pemerintah. Dan ketika mereka lakukan ini, mereka dicibir lah, dikata-katain sama orang. Mereka nggak stop, mereka lakukan lagi. Akhirnya mereka mendapatkan momentum ketika Amerika mulai melegalkan aborsi. Waktu Amerika melegalkan aborsi, mereka katakan bagaimana dengan kami? Karena aborsi itu dilegalkan atas nama hak asasi manusia. Mereka juga bilang kita juga punya hak asasi manusia.
Dan akhirnya pelan-pelan mereka akhirnya diperbolehkan. Singkat cerita, sekarang semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan mereka boleh mengadopsi anak di dalam keluarga-keluarga seperti ini. Bisa bayangkan Bapak Ibu, mereka ini bisa mengadopsi anak. Jadi berarti anak itu bertumbuh di dalam sebuah rumah yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Ini mengerikan dan ini sudah terjadi dan ini banyak. Dan sekarang saya pernah ada di parade gay, saya pernah bukan ikutan ya, saya ada di situ karena saya sama teman saya itu kita lagi ngopi di kota namanya Atlanta. Saya lagi dalam tugas kerja. Waktu mereka parade di depan dan besar sekali paradenya, kami mau balik ke hotel. Jadi saya sempat ikutan parade sama mereka karena saya mau jalan pulang ke hotel. Jadi mereka lagi parade, saya ikutan jalan kaki dan di tengah-tengah mereka gitu. Wah, itu saya ngerasa apa ya, berat gitu loh, rohnya gitu. Karena mereka mendemonstrasikan kehidupan mereka dan mereka katakan harus terima kami. Dan akhirnya itu yang terjadi. Nah, yang dilakukan sama gereja, karena kita tidak mengerti kehidupan mereka ini, kita juga serta-merta langsung menolak mereka. Dan akhirnya mereka juga berontak di dalam ranah gereja. Dan akhirnya mereka keluar meninggalkan gereja, bahkan tidak mau dekat-dekat sama orang Kristen karena takut dihakimi. Nah, itu sebabnya kita mau belajar pada malam hari ini, bukan belajar jadi LGBT, belajar kehidupan mereka seperti apa. Nah, kebetulan, ya bukan kebetulan, dalam Tuhan ada kebetulan, puji Tuhan. Tahun 1993, saya bertemu dengan seseorang teman waktu saya masih kuliah. Dan saya menjadi sahabat orang ini sampai hari ini. Dan dia gay. Bahkan dia menjadi best man saya waktu saya menikah. Jadi saya tahu persis kehidupan dan pergumulan mereka secara detail. Saya berteman sama dia pertama karena dia lucu orangnya. Orang gereja, sama-sama di gereja sama saya. Saya belum bertobat ya, tiba-tiba saya ngobrol-ngobrol, ini orang lucu banget. Terus kita ngobrol-ngobrol, nyambung, waduh kita jadi best friend sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat IG saya di scroll ke bawah, saya lagi jalan-jalan di Bali, di Jogja sama seorang bule, itu sahabat saya. Saya punya sahabat dua, yang satu orang Indonesia, yang dari kecil, yang satunya namanya Darren Applegate. Sampai hari ini, dia bertobat. Dia bertobat dari kehidupan, waktu saya ketemu juga dia udah bertobat dari kehidupan gay lifestyle. Tetapi nanti kita bisa bahas, dia masih punya kecenderungan untuk suka sama laki. Saya pernah nanya sama dia, lu suka sama gue nggak? Kamu suka nggak sama saya? Saya pernah nanya, karena kita kan berteman 30 tahun. Dia pernah bilang gini, dan saya ketawa lagi sih, lu bukan tipe gue katanya. Berarti aman katanya. Tapi punya kecenderungan. Dan dia akhirnya berusaha untuk pacaran. Belum nikah sampai hari ini, tapi beberapa kali sempat dating dan dia menyibukkan dirinya dengan kerja. Jadi setiap kali dia kerja, dia harus ke luar negeri, pulangnya dia mampir ke rumah saya, dia mampir ke Indonesia, dia liburan lah sama saya. Oh, dia kenal baik dengan istri saya, keluarga saya, udah teman baik dari dulu. Dan bukan hanya itu saja, istri saya juga mempunyai teman baik, seorang gay. Saya nggak tahu kenapa mereka dikirim ke saya sama istri saya. Seorang pria juga tapi gay. Dan akhirnya dari tahun 99, saya mengenal kelompok gay di Indonesia banyaknya luar biasa. Apalagi komunitas gay di Jakarta. Terutama juga dengan artis-artisnya yang sekarang ini ada. Saya nggak bisa sebut namanya lah ya. Mungkin tahu lah misalnya. Itu teman-teman saya. Dan saya kenal kehidupan mereka, saya tahu kehidupan mereka. Dan banyak yang datang ke rumah saya, nangis, minta didoakan, bergumul. Jadi saya tahulah kehidupan mereka seperti apa. Jadi nanti bisa bertanya dan kita bisa bahas sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan udah jelas lah ya. Saya bagiin aja ayatnya cepat aja karena udah tertulis jelas banget kok. Nanti teman-teman bisa tulis dan bawa ini ke rumah, misalnya salah satunya Imamat 20 ayat 13. Ayat-ayat ini disanggah sama mereka. Imamat 20 ayat 13 misalnya ngomong gini. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Mereka bilang begini, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru kan gak begitu. Nah, ada juga di perjanjian
Roma 1 misalnya, ayat 26 dan 27 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Disanggah juga sama mereka. Itu ayat kan mengacu kepada perjanjian lama. Kan kita hidup di dalam kasih karunia, gak semuanya di dalam perjanjian baru itu sah dibilang itu. Itu kan Paulus lagi mengajarkan ada korelasinya sama perjanjian lama. Kan kita saling mengasihi. Kan Tuhan mengajarkan untuk mengasihi. Itu dalihnya mereka. Jadi dengan dasar itu mereka katakan kita kan gak buat jahat sama orang, kita saling mengasihi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, survei menunjukkan tingkat bunuh diri terbesar di dunia itu ada di dalam kelompok LGBT, karena hidupnya kosong. Mereka mau mengatasnamakan kasih, tetap aja kosong hidupnya, karena mereka tidak serahkan hidupnya sama Tuhan. Banyak yang akhirnya tidak mau menikah. Salah satunya teman baik saya ini nggak mau menikah karena dia bilang saya belum siap, dan juga gitu nggak ada yang belum tepat sama saya. Saya enjoy kok hidup saya. Bayangin seorang laki-laki absen dari hubungan seks sudah 35 tahun, udah kayak pastor aja gitu ya. Dan betul-betul saya tahu persis kenapa, karena dia selalu ngaku sama saya, dia kasih tahu sama saya, dan dia bilang sebagai laki-laki beratnya luar biasa. Jadi dia lari kemana? Dia lari olahraga, dia nge-gymnya rajin banget, dia kerja, plus dia juga pelayanan. Dia kalau tahu di YouTube itu ada Transformation Church di Tulsa, Oklahoma, itu dia pelayanan di situ dengan pendeta Michael Todd namanya, itu teman baik dia. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa, hidupnya dahsyatnya luar biasa, sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan dia melayani teman-teman dia yang dalam kelompok LGBT untuk bisa bebas dari hidupnya. Kira-kira gitu, itu prolog dari saya supaya mengerti dulu garis besarnya mereka dan pergumulan mereka seperti apa. Oke Pak, itu kalau mungkin di luar negeri ya Pak, tadi kurang lebih Bapak ceritakan yang kebanyakan. Kalau di Indonesia sendiri kayak gimana ya Pak sekarang perkembangannya? Mungkin kan dan gereja gimana sih menanggapi hal seperti itu? Mungkin kalau di luar negeri lebih agak bebas ya Pak. Kalau di Indonesia momentumnya juga itu kapan kita? Jadi nggak tahu juga ya Pak ya. Kalau di Indonesia ini, puji Tuhan, kita ini masih ada kelompok-kelompok Muslim yang seperti NU, MU gitu ya, yang jadi bentengnya kita supaya akhirnya LGBT tidak disahkan di negeri ini. Puji Tuhan, ada mereka gitu ya. Karena di dekat dari kita, contohnya Australia, Thailand, Taiwan, itu sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan itu yang terjadi di sekitar kita, di samping-samping kita. Nah, itu sebabnya kelompok LGBT yang ada di Indonesia kebanyakan closet. Kalau saya katakan closet itu berarti bersembunyi. Apakah ada yang ngaku? Oh jelas ada yang ngaku, tapi ngakuin sama teman-teman dekatnya. Kita kalau misalnya ke Plaza Indonesia di Jakarta, itu ada cafe di Lower Ground dari tahun 90-an, itu tempat pertemuannya mereka sampai hari ini. Saya nggak sebut namanya lah ya. Pokoknya ada di Plaza Indonesia. Kalau ke sana, kalau ke Jakarta, nggak tahu, mungkin ada di Google kali. Tanya aja gitu, cafe yang biasanya kelompok LGBT ketemu di mana sih? Itu ada di Lower Ground sampai hari ini. Jadi itu banyak laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ketemunya di situ, rendezvous-nya di situ. Dari dulu itu udah rahasia umum lah. Nah, pergerakan mereka apakah banyak? Oh banyak, sangat banyak, sangat banyak. Jadi tapi ya itu yang saya katakan, mereka itu akan sulit dilegalkan di negara ini karena negara ini mempunyai poros agama yang cukup kuat. Jadi itu puji Tuhannya begitulah kalau di Indonesia. Tetapi sekali lagi, kalau mereka ditekan, mereka kan ditekan ya, berarti kan dalam tanda kutip, nggak bisa mengeluarkan suaranya. Dan apalagi kalau gereja tidak memfasilitasi dan kita tidak tahu caranya bagaimana ngobrol sama mereka dan menerima mereka apa adanya, ya mereka akan tetap ngebludak dan akhirnya berbuat dosa di luar sana. Gitu. Iya Pak. Saya juga pernah ke PI kesasar sih Pak, jadi kayaknya nggak mungkin juga tahu tempatnya ya. Anda tahu? Enggak, jangan ya. Iya. Nggak ada, jangan. Jangan ya. Oke. Nah,
Pak Billy, kalau tadi Pak Billy bilang kan di Indonesia circle ini atau kelompok ini kan kurang ekspresif ya, atau in the closet tadi ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau tadi Bapak cerita kan dimulai dari Kanada ya tadi Pak ya. Nah, apakah maksudnya budaya itu menular ke Indonesia atau itu jadi semacam apa ya Pak? Contoh atau dorongan buat circle yang di Indonesia ini berbuat juga seperti mereka. Ya, ini bukan movement yang dimulai dari satu negara terus kemana-mana, enggak. Movement untuk melegalkan kehidupan mereka, yes, betul. Tapi kecenderungan mereka atau kehidupan mereka sebagai LGBT itu di mana-mana udah ada. Faktor menjadi LGBT adalah mereka pernah dilecehkan secara seksual ketika mereka sedang bertumbuh. Mereka tidak punya figur bapak. Ya, Jesse udah bahas bulan lalu tentang fathering. Itu salah satunya. Makanya saya kalau konseling orang-orang yang mau pranikah, pertanyaan pertama saya, hubungan kamu sama bapakmu baik kan? Kalau mereka bilang nggak dekat, itu udah indikator bahaya. Walaupun di depan saya, di depan calon pasangannya semuanya baik-baik saja. Karena kan orang kalau pacaran kan seperti orang sales mobil, hebat semuanya kasih tahu fitur-fitur hebatnya. Semuanya hebat-hebat. Kalau indikatornya tidak dekat dengan bapaknya, tidak punya figur ayah, itu indikator bahaya. Bahaya sekali. Udah terbukti lah kemana-mana. Nah, salah satunya bisa ke LGBT. Kemudian, nah ini juga lahirnya udah kayak begitu. Kan banyak orang bilang ini, Pak, saya udah tanya sama dia, nggak pernah tuh dilecehkan. Tapi dari dulu dia bilang waktu dari kecil udah punya kecenderungan seperti itu. Nah, itu gimana jawabannya? Nah, itu jawabannya gini. Banyak orang dilahirkan di dunia ini autis, dilahirkan dengan penyakit, dilahirkan karena dunia ini dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah jatuh. Saya baru mendoakan seorang pasangan yang sangat muda dan anaknya mereka dideteksi autis, yang tadinya tidak apa-apa. Salah satunya adalah ini, kecenderungan suka sama sesama jenis. Nah, yang perlu kita luruskan adalah gini, kecenderungan itu tidak dosa. Kecenderungan itu tidak dosa, kecuali itu kemudian mulai difantasikan ke dalam pikiran dan akhirnya diperbuat. Karena semua daripada kita punya kecenderungan, kita punya dari semua kita yang hidup ini punya kecenderungan seksual karena kita diciptakan kita manusia seksual gitu. Jadi itu perlu dimengerti. Jadi mereka yang datang ke rumah yang dulu nangis-nangis, saya punya kecenderungan kayak begini, saya merasa tertuduh, merasa berdosa. Enggak, Tuhan mengasihi kamu. Mereka bebas akhirnya. Mereka mengerti bahwa mereka hidupnya tuh tidak dituduh sama Tuhan. Mereka dikasihi bahkan sama Tuhan. Dari itu mereka mulai bebas hidupnya. Saya punya satu teman orang Indonesia yang dekat dengan kami. Hari ini hidupnya bebas, merdeka. Udah absen juga dari kehidupan itu sudah 20 tahun. Tadinya mau bunuh diri. Karena dia merasa kecenderungan itu membuat dia berdosa tiap hari gitu. Jadi itu perlu dimengerti dulu. Itu garisnya lah di situ. Berarti memang ada ya Pak, mungkin dari lahir itu memang ada. kecenderungan ya, itu tadi ada. gitu. Jadi mungkin yang Bapak Ibu yang punya kecenderungan mungkin mulai diarahkan gitu ya Pak, biasanya dari kecil ya Pak, atau gimana Pak Mas? Itu sebabnya orang tua perlu diajar untuk mengenal karakter anaknya. Karena kalau orang tuanya otoriter dan anaknya akhirnya in the closet juga bahaya. Karena dari kecil dia sudah merasa nggak diterima dan akhirnya ketika dia bertumbuh dewasa akhirnya dia melakukan hubungan sesama jenis karena ditolak dulu di rumah gitu, di otoriter gitu di rumah. Makanya ditanya pelan-pelan. Anak saya yang kedua ini Keaton, dari umur 11-12 kita udah mulai tanya sama dia gimana. Saya tanya, saya karena pria sama pria kan, saya tanya sendiri, saya duduk sama dia. Salah satu yang saya tanya, pertanyaan mungkin tabu bagi banyak orang, kamu udah melakukan masturbasi? Dia pertama ngeliat saya bingung. Tapi dengan itu, karena settingannya juga kita berduaan lagi jalan-jalan segala macam, dia ngaku sama saya. Dia ngasih tahu, terus kamu suka sama siapa di sekolah? Saya tanyanya gitu. Dia mulai sebut nama-nama, puji Tuhan namanya perempuan. Tiba-tiba dia bilang saya suka sama Joko gitu. Tapi saya tanya dan saya tidak memberikan pressure kepada dia. Dan saya juga harus siap-siap. Apakah dia dilecehkan waktu dia kecil? Nggak pernah dilecehkan. Tapi kan kita juga harus bertanya sama anak-anak kita, gimana kamu gitu. Nah itu akan membuka sebuah ruang di mana mereka juga akhirnya bisa terbuka. Nah puji Tuhan anak-anak saya ya termasuk kita ini waktu 5 bulan lalu
Tiba-tiba dia ngaku sama kita, karena diberikan rasa aman dan nyaman. Kita lagi mesbah keluarga malam-malam, dia bilang, Dedi, Mami, aku suka sama seorang wanita di sekolah. Ngaku dia jatuh cinta pertama kali sama seorang cewek. Terus akhirnya ya udah kita pandu lah gitu. Dan satu hari waktu dia mau pergi sama ceweknya itu, istri saya bilang, aku ikut boleh nggak? Kas mama-mama ya Pak. Saya bilang, kamu punya saingan, jangan jadi ikut. Kas mama-mama. Iya, kira-kira gitulah. Itu kita harus mengerti bahwa ada kecenderungan di generasi yang berikut ini, dan jangan memberikan rasa ini, karena itu ada. Jadi jangan dihakimi gitu. Mesti difasilitasi, bukan dibenarkan, bukan, harus di mentor lah satu-satu gitu. Baik, mungkin sambil mengingatkan dulu teman-teman jemaat yang ada di sini juga, jangan lupa kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pengalaman dengan temannya atau bagaimana, bisa ditanyakan melalui nomor WA adminnya. Ya. Nah, mungkin kita mau loncat sedikit ya, Angel, karena tadi Pak Budi sempat mention tentang fatherless ya Pak ya, tentang harus ada mentoring dari orang tua, ya Pak. Nah, tadi Bapak juga cerita bahwa ada pasangan yang gay atau mama-mama atau papa-papa ini punya anak gitu Pak. Nah, apakah nantinya anak-anak mereka ini juga akan menjadi anak-anak yang fatherless gitu Pak? Pasti, udah pasti. Mereka bayangin ya, mereka tumbuh di dalam rumah yang dua-duanya pria, dua-duanya wanita. Jadi di dalam rumah yang betul-betul parentingnya mereka, orang tua mereka udah distorsi habis. Dan itu yang ditakutkan sekarang, karena Amerika tanpa itu saja sudah jadi gini, 25% dari populasi penjara di dunia itu udah di Amerika. Karena fatherless country, banyak perceraian, kemudian banyak yang di-abuse, dilecehkan lah dari kecil gitu ya. Jadi akhirnya makanya banyak serial killer, makanya banyak orang yang suka nembak sembarangan di sana. Itu yang kita dengar itu yang besar-besar, setiap hari ada, Bapak Ibu, ada tiap hari. Saya tinggal di sana 13 tahun, saya ngerti tuh negara seperti apa. Bejatnya luar biasa. Jadi itu terjadi di mana-mana. Itu karena fatherless nation. Bayangin sekarang ketika mereka masuk penjara, karena hak asasi manusia, mereka harus menyediakan penjara yang baik. Makanya kalau kita nonton film-film, penjaranya seperti begitu, bagus-bagus, nggak ada satu sel 10 orang, nggak ada. Nggak kayak di sini. Satu sel paling banyak 4 orang. Bagus-bagus selnya, dikasih makanan yang layak. Keluar uang dari mana? Uang teks, uang pajaknya negara. Yang bayarin kebodohan mereka sendiri adalah mereka sendiri, gitu loh. Makanya penjara di mana-mana di Amerika. Dan ngeri loh, di sana itu misalnya terjadi pembunuhan atau apa, itu 30 end to life, jadi 30 tahun sampai seumur hidup. Jadi bayangin banyak banget orang yang ada di dalam penjara yang nggak keluar-keluar sampai mati. Dan itu banyaknya luar biasa. Jadi ya mengerikan sebenarnya. Ternyata serial killer itu benar adanya ya. Saya kira hanya di Netflix, Pak, enggak ya? Nah, mungkin sambil kita tanya juga sih Pak, mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu sebenarnya teman-teman kita yang LGBT ini ada pergumulan apa sih Pak dalam hidupnya mereka? Mereka pasti ada sesuatu yang mereka pikirkan juga kan? Sebenarnya apa aja yang mereka pikirkan? Iya, kalau mereka pernah dilecehkan, seksual orientasi mereka hancur. Saya kalau teman-teman saya di Jakarta yang saya kenal, cuman satu yang saya tahu yang punya kecenderungan dari kecil, yang nggak pernah punya sejarah dilecehkan, tapi semua 98% lah saya bisa katakan ada sejarah dilecehkan. Dan pelecehan itu bisa terjadi dari keluarga, misalnya omnya lah, siapalah, atau temannya misalnya gitu ya. Itu terjadi dalam hidup mereka. Plus ada juga yang tidak dilecehkan, tetapi benci sama bapaknya. Benci sama bapaknya, betul-betul father figure-nya tuh nggak ada. Dan tanpa dia sadari, dia mencari father figure, seorang pria ya, dari pria lain. Makanya ada teman-teman saya yang tertarik sama sesama jenis dan orangnya harus lebih tua dari dia. Karena tanpa dia sadari dia mencari sebuah naungan, sebuah orang tua dalam hidupnya. Kan ngeri. Dan itu ada, dan itu terjadi di mana-mana. Jadi makanya semua bapak-bapak yang di sini yang hadir, dan masih muda-muda ya, yuk ini kita punya tugas yang penting loh. Jesse pasti udah cerita banyak lah ya, karena itu bukan sekedar posisi, itu sebuah fungsi di dalam rumah. Karena father itu memberikan identitas, ibu memberikan kehangatan, selalu gitu. Jadi kehadiran bapak itu nggak bisa hanya sekedar saya hanya kasih ini sediakannya, nggak bisa. Hadir, harus hadir bapak itu.
kalau waktunya. Nah itu, jadi mungkin reminder tetap buat bapak-bapak, jadi dua-duanya ya, yang ya. bapak aja kasihan nanti. Iya, ibunya juga harus ya, harus kayaknya yang sekarang dengan Gen Z ini kita harus bangun kedekatannya lebih ya Pak. Kadang mungkin anak Gen Z yang sekarang ini kalau saya lihat juga pola pikirnya agak-agak beda dengan yang tahun 80-90-an. Iya. Mereka juga lebih lebih kritis dan lebih ini juga ya Pak. Kalau kita sebagai orang tua kayaknya nggak bisa dekat sama mereka, itu kan agak-agak mengerikan banget. Tantangan kita lebih berat sih, karena kita bersaing sama digital era. Iya, betul. Bersaing, Tuhan aja bersaing sama ini. Loh, nggak percaya? Iya, betul. Contohnya gini. Kita kalau ke gereja, kita kan udah nggak bawa Alkitab yang kumpul lagi. Alkitab kita di sini toh. Iya. Nah, kalau kita lagi ibadah, terus kita buka Alkitab di sini, Alkitabnya saingannya banyak kan? Banyak. Kita lagi buka Alkitab, ayo Bapak Ibu, kita lagi khotbah nih, buka ini, kita tetap buka, ada WhatsApp masuk, cek gitu. Ada Instagram, ada notifikasi, cek gitu. Saingannya banyak. Makanya kalau bawa Alkitab yang konvensional lebih bagus sebenarnya. Gitu. Pak, ini sambil ada pertanyaan dari jemaat nih Pak. Jadi aku salah satu kelompok dari LGBT. Bagaimana bisa kita mengaku ke gereja tanpa dihakimi? Karena takut disuruh ini itu, padahal mereka tidak tahu bagaimana rasanya dan tidak tahu susahnya untuk lepas. Mereka cuma bilang harus ini, harus terus. Jadi kita tuh kelompok LGBT jadi takut kalau mau bertobat. Ya. Lebih baik sih berdoa dulu dan ngomong sama satu orang saja. Jangan kasih pengumuman. Saya LGBT, tolongin dong. Tanya sama Tuhan lah. Kan mungkin kan di sini ada FA dong, ya kan? Tanya lah Tuhan di FA saya misalnya. Apa ketua FA-nya atau siapa yang teman saya gitu, yang saya bisa kasih tahu tentang pergumulan saya. Kalau misalnya orangnya juga nggak ada di gereja ini misalnya, atau adanya di tempat-tempat lain, nggak apa-apa juga. Kasih tahu sama dia, harus ada akuntabilitas gitu loh. Ngomong sama dia, kasih tahu. Semua teman-teman kami di Jakarta yang punya komunitas, punya orang yang bisa dijadikan curhatan hatinya, pulih. Paling tidak terbantu lah. Jadi mereka pulih. Jadi saya punya satu teman yang bisa telepon saya kapan aja. Jadi kalau dia lagi bergumul, dia telepon saya, Bil, aku lagi gini. Kita ngobrol. Udah kamu gini, aduh, aku temenin kamu ngopi deh gitu. Aku lagi sedih banget, Bil, aku punya urge gitu loh, punya keinginan, dan aku nanti jadi berfantasi ngawur, ketemu aku ngopi sama kamu aja deh gitu. Nah, misalnya kayak gitu, akuntabilitas gitu. Nah, itu terjadi mentor satu-satu. Nah, untuk teman-teman yang didatengin sama teman-teman yang terlibat dalam LGBT, temenin. Mereka juga tahu nggak boleh, jangan langsung dikuliahin gitu. Kita bilang gini. Mereka juga tahu. Temenin, tanya pergumulan mereka seperti apa, tanya akarnya seperti apa. Mungkin pernah dilecehkan, mungkin nggak punya father figure, dan itu harus diberesin. Kamu ampuni ya orang yang lecehin kamu lepaskan. Itu dulu diberesin. Pelan-pelan ketika itu diberesin, pelan-pelan dia akan pulih. Terus kamu ikut ibadah ya, aku temenin dia. Nanti kamu gini ya, gitu. Udah, dia udah tahu itu nggak boleh, jangan dihakimin gitu. Jangan dibilang nggak boleh, dia udah tahu. Ditemenin gitu. Itu namanya mentoring, itu namanya discipleship. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi untuk yang tadi bertanya itu berdoa. Kalau ada teman yang Tuhan tunjuk di sini, nggak mungkin Tuhan nggak tunjuk kok. Atau nggak bilang Tuhan kirim orang yang tepat bagi saya supaya saya bisa dimentor. Tuhan pasti kirim. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nah, cuman kayak kita nih Pak yang jadi mentornya, kita harus gimana nih Pak kalau misalkan ada yang seperti itu. Mungkin kan kalau pas sesama jenis mungkin enak ya Pak. Kalau mungkin dari lawan jenis, mungkin dari yang masih single dan gimana kan pasti pasti ada ini juga kan Pak. Jangan kaget kalau misalnya yang pria akan cari wanita. Karena dia nggak mau dimentor sama pria juga. Karena dia mungkin aku bisa suka sama dia nanti. Jadi dicari wanita, nggak layani lah, nggak apa-apa. Istri saya melayani banyak pria gay di Jakarta, banyak banget, dan banyak yang pulih, sangat banyak yang pulih. Kalau saya pakai angka tuh mungkin udah lebih dari 100 kali selama 20 tahun terakhir ini. Banyak banget yang pulih. Terakhir kita ketemu satu orang 2 minggu lalu, anak didiknya dia lah istilahnya, ketemu, udah makin pulih gitu. Jadi minta hikmat kalau didatengin, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya harus berkata-kata apa? Dan sekali lagi dimulai dari kamu kenapa? Kamu pernah diapain dulu? Mulai dari situ, mulai dari akarnya. Terus minta hikmat Tuhan pelan-pelan. Kan kita nggak pernah.
Kalau saya udah punya pengalaman dengan mereka, kebanyakan dari kita mungkin nggak punya pengalaman sama mereka gitu loh. Jadi tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana sama mereka gitu. Diterima dulu mereka. Kira-kira gitu. Iya, jadi tanyain kamu kenapa? Jadi kalau kamu kapan telepon saya boleh kok. Kita kan sama telepon ya, Nah teman-teman nomor teleponnya masih ada di sini. Ini nggak mendistrak kok ya, ini boleh ya Pak Billy. Kalau untuk WhatsApp ya, takutnya nanti dimarahin Pak Billy kita. Pak, saya sudah terkritik dengan cerita Bapak masalah anak Bapak tadi. Betul. Jadi waktu Bapak cerita puji Tuhan ternyata namanya cewek. Nah, kalau misalkan nih Pak, misalkan sebagai orang tua terus yang keluar namanya cowok nih Pak, misalkan. Saya terkritik itu sebenarnya tadi. Itu terus gimana Pak? Kita sebagai orang tua harus kayak gimana Pak? Ya saya katakan tadi, saya pasti akan tanya kapan dia mulai seperti begitu. Itu pasti saya tanya. Dan saya akan mulai pelan-pelan menggali kenapa dia begitu. Karena mungkin juga sebagai orang tua kita nggak tahu bahwa dia pernah dilecehkan misalnya sama orang kita nggak tahu. Karena kita pikir oh aman aja gitu di rumah. Ternyata ada keluarga yang pernah diketemui terus tiba-tiba atau sepupunya atau siapa gitu kita nggak pernah tahu kan. Tanya sama dia. Kemudian ngobrol pelan-pelan sama dia. Jangan sampai keluar kata penghakiman. Makin dihakimi, dia makin close down, makin di closet. Dia akan lama-lama bilang, udah gak mau bahas lagi. Jangan dihakimi, jadilah sahabat bagi dia atau teman bicara. Makin itu difasilitasi, dia akan keluarin semuanya. Ketika dia keluarin semuanya, makin cepat pemulihannya. Udah pasti kita berdoa, kita bergumul dan lain sebagainya, udah pasti. Ya. Jadi teman-teman saya ini ada yang akhirnya menikah, ada yang menikah udah, dan menikah dan mereka pulih akhirnya. Gitu. Oke Pak, nah ini ada pertanyaan dari jemaat Pak. Jadi tadi salah satu akarnya mungkin adalah punya permasalahan dengan orang tua atau papa dalam hal ini. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan orang tua atau papa ini sudah meninggal Pak? Nah, bagaimana pemberesannya? Ya. Tetap walaupun papanya udah meninggal atau masih ada, tetap hal pertama yang harus dilakukan lepaskan pengampunan. Itu paling penting udah. Lepasin pengampunan orang yang masih ada atau tidak ada, itu buat kemerdekaan kita. Kemudian kalaupun Tuhan tidak memberikan atau mempercayai dengan seseorang yang bisa jadi father figure bagi kita, dia adalah Bapa yang luar biasa. Kalau kita bisa bilang bahwa Tuhan Bapa ayaku, supaya aku mengerti kasih Bapa yang sebenarnya. Yang penting di awalnya lepaskan pengampunan dulu. Itu udah paling penting. Itu akar dari segala akar. Kalau itunya beres, kita lepaskan pengampunan, wah udah merdeka. Itu udah titik cerah bagi banyak orang sebenarnya. Ya saya nggak tahu JC pasti udah bahas juga. Itu titik pemulihan lah kepada banyak orang akhirnya. Cuman kan memang melepaskan pengampunan itu nggak gampang. Nggak gampang. Prosesnya agak-agak lama dan agak berproses. Mungkin butuh sesi. Nah. Iya, progresif kok, betul. Oke, nah Pak, kita pernah mendengar bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik ya Pak. Nah tentunya kita dalam komunitas juga harus aware tentang hal itu gitu ya. Maksudnya kita tanpa mau menghakimi bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk karena ada latar belakangnya gitu ya Pak. Nah menurut Pak Billy bagaimana pelayanan pastoral di gereja itu bisa mengakomodir atau aware dengan hal seperti ini? Hati-hati dengan ajakan seperti ini, karena tadi saya lupa ada satu lagi orang menjadi gay karena mencoba. Jadi semuanya backgroundnya oke-oke aja, baik-baik aja. Tiba-tiba temennya ngomong gini, karena dia bergaul terus kan sama teman-teman gaynya. Temennya ngomong gini, kamu bilang bahwa kamu nggak suka makanan gudeg. Kamu udah coba? Belum? Cobain dong. Kamu cobain baru kamu bilang suka apa enggak. Kehidupan LGBT juga gitu, coba dulu baru kamu bilang suka apa enggak. Nah, ketika mereka dapat pernyataan begitu, terjadilah masuklah dosa di sini. Mereka mulai mikir, iya ya, coba dulu ah gitu. Karena bergaul terus-terusan sama orang-orang kelompok seperti begini dan tidak kuat iman, mencoba jadi beneran. Itu ada juga seperti begitu, walaupun kecil jumlahnya, tapi ada. Karena semua ajakan-ajakan itu selalu dibungkus dengan kalimat itu. Emang udah pernah coba? Jangan bilang nggak suka dulu sebelum nyoba, digituin. Mikir dong ya, iya benar juga ya. Nah, terjadilah. Jadi hati-hati. Ya.
Saya suka ketawa sih kalau banyak orang yang takut ke gym misalnya, karena bilang, aku nggak berani kalau ke gym, nggak berani ke locker. Kenapa? Banyak cowok ngeliat-ngeliatin gitu. Ya mereka juga nggak gitu-gitu amat kali ya. Kalau diliatin ya jangan diliatin balik. Sederhana kok. Masa kamu nggak mau olahraga cuma gara-gara gitu? Banyak lah orang-orang kayak begitu gitu. Terus mereka punya pikiran bahwa nanti kita dikeroyok di dalam locker, diperkosa. Nggak gitu lagi. Nggak seperti itu gitu loh. Maksudnya ya ada orang-orang kayak gitu ada lah. Dan kalaupun mereka mencoba, ya jangan marah, tinggalin aja. Apakah ada orang mencoba? Ya pasti ada lah. Mereka kan sesama lawan jenis kan orang juga mencoba gitu kan. Mencoba untuk dapat nomor telepon misalnya. Ya sesama jenis pun yang suka sama suka gitu ya dia akan coba. Dia akan coba. Ya, apakah saya pernah didatengin terus dicoba? Ya pernah juga. Pernah. Belaga-belaga ditanya-tanya, saya udah tahu lah karena saya udah pengalaman sama orang kayak begitu. Jadi saya udah tahu gitu. Tapi gimana cara menolak dengan halus ya Pak? Maksudnya kayak kadang-kadang kita mungkin teman-teman di sekeliling kita nih Pak, ya mungkin teman pelayanan, teman ini mungkin ya Pak, walaupun kita nggak tahu, cuma kadang-kadang mungkin kan gitu. Gimana cara menolak dengan halus? Kalau saya sih waktu itu dia langsung dapat pesannya, saya bilang gini, Mas udah latihan aja jangan ngomong gitu. Karena dia ngomong terus saya udah tahu dengan gaya ngondeknya lah segala macam gitu. Terus kerja di mana? Wow, pokoknya udah ngondek-ngondek lah semua segala macam. Terus ngapain aja? Saya pakai masker kan. Kayaknya pernah lihat ya matang pernah lihat. Matanya doang. Saya kalau nge-gym pakai ini kan, pakai kupluk gitu ya. Jadi cuma kelihatan mata ya, jadi nggak ketahuan. Terus ya gitulah. Akhirnya kalau saya langsung dengan baik ya. Saya bilang, udah Mas latihan aja gitu. Terus saya tinggal. Gitu. Dia tahu lah bahasa tubuhnya seperti apa. Gitu. Pokoknya intinya ya ngadapin orang-orang kayak begitu. Ada kesempatan sebenarnya bisa memberikan mereka kebenaran firman Tuhan sebenarnya gitu. Ya jadi apalagi kalau di dalam ranah gereja gitu. Ya jangan sampai mereka keluar dari gereja karena mereka merasa dihakimi gitu. Mereka eksklusif dan karena kita juga nggak ngerti cara-cara mendekati atau bukan mendekati, cara handle orang-orang seperti begini gitu. Dan jangan kaget, nggak semuanya melambai gitu ya. Kadang-kadang bentuknya normal, tapi kehidupannya seperti itu. Kalau cowok mungkin kelihatan ya Pak, tapi kalau cewek gimana? Cowok banyak juga nggak kelihatan. Oh banyak. Karena di dalamnya mereka itu ada pria sama wanita. Istilahnya mereka top sama bottom. Jadi yang topnya itu prianya, itu nggak kelihatan kadang-kadang. Normal seperti biasa gitu. Tetapi ketika ya pas ketahuan ya kita sih nggak kaget. Saya sama istri saya udah punya radar. Kita kalau karena udah keseringan ya ketemu, jadi kalau melambai. Ya. Nyuruh melambai. Lagu ya Pak ya. Nah mungkin itu bisa menjawab pertanyaan jemaat yang ini Pak. Tadi ada yang menanyakan juga bagaimana cara menjangkau kaum LGBT ini tanpa terpengaruh oleh mereka. Mungkin ya di Jakarta sekarang ada ibadah persekutuan doa, didatengin yang terakhir saya dengar 30 kelompok LGBT yang mau pulih. Luar biasa, saya terharu loh. Saya sampai waktu itu sebelum pandemi ya, saya menawarkan diri untuk mentor mereka, cuman karena pandemi udah. Mereka akhirnya ketemu di Zoom. Ini lagi dalam proses mau ketemu sama mereka mungkin tahun depan. 30 orang yang mereka di gereja. Dan mereka akhirnya karena merasa bahwa gereja-gereja mereka tidak menerima mereka buat persekutuan doa. Dan mereka adakan itu di rumah temannya, dan mereka mau dimentor dan mereka terbuka dan mereka ngaku bahwa mereka seperti itu. Ada beberapa bahkan udah menikah, udah punya istri, udah punya anak. Dan ada 1-2 yang istrinya belum tahu. Ada 1 yang udah kasih tahu. Dan istrinya bisa terima, puji Tuhan. Bukan terima kehidupannya, dia bilang saya punya kecenderungan sebenarnya. Dan saya mau pulih gitu loh. Jadi jangan sampai terjadi kayak gini, itu kan kasihan karena gereja nggak ngerti cara memfasilitasi mereka gitu loh. Kira-kira gitu. ya Pak, jadi apakah mereka ini bisa pulih 100% ya Pak? Ini nyambung lagi pertanyaan. Dan bagaimana mereka tahu kalau mereka sudah pulih gitu Pak? Apakah ada tandanya? Oke. Di Google aja ada pendeta namanya Sy Rogers, S.Y. Rogers. Saya nggak tahu ya dia masih. Saya dengar terakhir meninggal. Enggak. Pokoknya dia pernah diundang ke gereja saya di Jakarta berkali-kali. Dia ex-gay, udah menikah, anaknya 3-4. Kalau ngomong ngondek, kalau khotbah masih dengan gaya dulunya gitu. Dia bilang gini,
apakah kalau pria ganteng lewat, terus dia masih noleh dia, noleh. Karena masih punya kecenderungan itu. Nah sekali lagi, kecenderungan itu tidak dosa kalau sampai tidak dilakukan, masuk ke dalam fantasi dan akhirnya dilakukan. Sama lah, semua kita juga punya kecenderungan seperti itu. Ya, kecenderungan seksual pasti ada. Jadi itu dia ngaku, pulih, menikahnya benar-benar pernikahan yang sangat kudus dan pernikahan yang dijaga dan luar biasa. Dan dia khotbah kemana-mana, dia membantu banyak kelompok LGBT yang akhirnya bisa pulih di bawah ministrinya dia. Saya Rogers, tulisannya S.Y. Rogers. Kalau misalnya mungkin ada yang ada di JPCC Jakarta, mungkin nggak tahu, saya nggak tahu ada tuh beberapa kali diundang kok ke gereja kita untuk khotbah di situ, dan banyak sekali teman-teman kami yang waktu dia datang kami suruh ke sana dan mereka diberkati dan banyak yang pulih. Gitu. Nah untuk yang merasa udah pulih nih Pak, kalau misalkan punya rencana menikah nih misalkan, enaknya harusnya cerita atau enggak sih Pak? Harus. Saya ada teman saya ya, mau menikah itu 2 bulan lagi lah, Desember atau Januari saya lupa. Dia belum ngaku loh sampai hari ini. Wah kita marahin kemarin minggu lalu. Kamu tuh gimana gitu? Wah pokoknya saya nggak tahu ya. Sampai hari ini dia udah kasih. Kamu harus kasih tahu loh, karena teman baik kita. Dan kita baru sadar bahwa dia tuh ternyata bilang bahwa dia belum ngaku sama calon istrinya. Harus kasih tahu. Harus. Apapun itu harus kasih tahu. Karena gimana pun juga akan jadi, kita kan mau komitmen seumur hidup gitu loh sama orang itu, harus tahu. Gak usah malu lah. Kalau misalnya orang itu nggak bisa terima, ya wis, udah memang, ya berarti dia nggak bisa terima masa lalu kita. Yang penting kan kita ngasih tahu bahwa saya itu masa lalu saya. Ada kemungkinan saya masih punya kecenderungan seperti itu. Misalnya ngakulah sama dia. Dan tolong saya sama-sama, saya mau pulih dan kita maju bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Harus kasih tahu. Gak fair itu kalau nggak. Oke, dan supaya boleh kita harus maju bersama dengan kekuatan Tuhan itu tadi ya Pak ya, nggak bisa dengan ini kita sendiri ya. Mungkin kita cek dulu apa ada pertanyaan lagi Angel dari jemaat. Sementara mungkin teman-teman masih terpukau kayaknya agak mengalahkan. Nah tadi kan Bapak tadi sempat info juga yang ayat-ayat yang mengenai LGBT tadi ya Pak ya, maksudnya. Nah mungkin kalau secara kita kan berarti pandangannya memang seharusnya tidak boleh gitu kan Pak ya. Berarti memang harusnya gereja memang tidak mendukung gitu ya Pak. Cuman kan mungkin kalau gereja di Indonesia sendiri kayak gimana Pak? Maksudnya sejauh ini sebenarnya perkembangan. Iya, di Indonesia itu karena sekarang belum dilegalkan. Jadi kita masih mentoring orang-orang ini ya one on one lah. Dan kebanyakan yang saya katakan tadi masih in the closet gitu kan. Jadi itu yang harus kita benahi diri kita masing-masing supaya siap kalau ada orang-orang seperti yang datang. Sekarang pertanyaan juga penting. Kalau mereka punya kecenderungan seperti itu atau bekas kehidupan homoseksual, LGBT, mau pelayanan gimana? Itu yang saya tanyakan kepada beberapa gereja juga di Jakarta, dan ada beberapa gereja yang melakukan interview one on one sama mereka. Ada satu worship leader yang cukup terkenal di Jakarta. Dan dia melakukan interview cukup intensif, komprehensif dengan gerejanya, bahwa memang dulu dia begitu, sekarang dia tidak menghidupi hidup seperti itu. Apakah gayanya masih melambai dan segala macam, masih ngondek? Masih. Tapi dia hidupnya udah pulih. Boleh pelayanan? Boleh, silakan. Pelayanan, jadi berkat kok. Gitu. Dan itu memberikan sebuah contoh juga kepada banyak orang bahwa ketika gereja menerima orang seperti ini, hidupnya bahkan makin pulih, tidak dihakimi. Apakah dia menikah? Tidak, sampai hari ini. Dan hidupnya betul-betul ya buat Tuhan, dan dia sudah komitmen sama gereja itu. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya harus kasih tahu. Tapi ya dia bilang, justru dengan saya menyerahkan hidup saya untuk dimentor, masuk ke dalam sebuah kelompok sel dan lain sebagainya, makin kuat lah, makin kuat ya. Jadi case by case. Di beberapa gereja di Amerika pun dilakukan hal yang sama. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang di sana, mereka katakan mereka juga melakukan interview one on one. Yang penting orang itu tidak hidup dalam dosa, gitu loh. Dan ya silakan. Jadi sebaiknya didukung ya Pak, supaya nanti cepat pulihnya juga kali ya Pak. Kalau sudah di lingkungan pelayanan kan, karena mungkin banyak teman-teman yang mendoakan dan lain sebagainya, lebih cepat pulih seharusnya. Cepat tertolong memang sebenarnya. Karena diterima, awalnya kan gitu, diterima dulu gitu. Ya, kalau mau diterima itu tadi kan berarti harus ada keterbukaan ya Pak ya. Iya. Nah maksudnya
kadang ada kekhawatiran gitu Pak. Kita juga sebagai komunitas juga di pelayanan juga kadang mungkin tidak bisa menjaga rahasia juga gitu ya. Maksudnya kan ketika orang itu sebetulnya mau bercerita dia untuk pulih, tapi kemudian ternyata tersebar dan lain sebagainya, itu bagaimana ya Pak? Itu yang kita harus belajar. Saya ya ada beberapa keluhan atau misalnya konseling lah seorang jemaat lah misalnya. Udah pasti kalau saya konseling jemaat tanpa istri saya berarti kan pria. Yang nggak tentu masalahnya berarti dia LGBT, enggak. Masalah apalah, masalah rumah tangga misalnya, atau dia berselingkuh. Terus ketika dia bilang gini sama saya, Pak, jangan kasih tahu istri Bapak. Ini buat saya mau Bapak aja. Saya pas pulang kasih tahu istri saya, tidak. Kalau saya kasih tahu, orang tahu nggak? Nggak akan tahu. Saya tutup mulut. Itu yang namanya integritas di depan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan orang-orang yang bisa kita tolong. Ketika istri tanya gini, ada masalah apa dia? Doain aja. Istri saya udah tahu, oh dia nggak mau ceritanya. Iya, ya udah. Istri saya juga mau nanya. Jadi kalau sampai ada orang seperti itu udah datang, dan kemudian dia bilang gini, nggak apa-apa, kamu kasih tahu aja sama kelompok FA-nya supaya doain aku. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang jangan kasih siapa-siapa ya, buat kita berdua dulu, karena aku butuh didoakan. Please jaga kerahasiaan itu, jaga sampai nanti satu waktu dia bisa berdiri dan bahkan dia bisa bersaksi. Kita hari jadi berkat buat dia. Itu bagian dari pemulihan hidupnya dia loh. Karena orang seperti itu malunya luar biasa, apalagi kita di timur yang belum banyak bisa menerima, apalagi dalam ranah gereja kan. Jadi kalau sampai ada orang seperti itu berarti tanggung jawab. Dan kalau sampai dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa, integritas, doakan dia. Ya, itu tanggung jawab loh. Itu please, saya mohon. Itu itu kesempatan, bahkan kita diberikan kesempatan bisa mentor itu orang gitu loh. Ya, kira-kira gitu. Pak, mungkin saya mau nanya dikit, ada pertanyaan di teman-teman tadi. Tapi ngondeknya tuh bisa dibilang nggak Mas sebenarnya? Ada yang bisa deh. Tapi jangan dihakimin lah, gitu aja, nggak penting kan, yang penting dalam sini kan. Udah. Ya, iya. Tapi kadang saya sebagai wanita, kalau teman saya ngondek tuh malah lebih lucu sih Pak. Pasti lebih mereka nggak sakit, nggak gampang sakit hati, nggak gampang ini lebih. Ngondek nggak dosa loh ya. Memang kecenderungan mereka begitu ya, gimana gitu. Ya udahlah, mereka memang begitu. Jadi jangan dihakimi gitunya. Jangan. Kalau nanti hilang sendiri, puji Tuhan hilang. Kalau enggak ya enggak lah. Ya udah jangan dihakimi itunya. Yang penting kan dalam sini. Gitu. Oke, Pak, tadi tuh saya juga tergelitik sama Kak Angel tentang kecenderungan itu kan dosa ya Pak, yang mungkin ingin memutus ranah abu-abu gitu Pak, kalau bukan dosa lalu boleh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak supaya kecenderungan itu tetap aja jadi kecenderungan gitu Pak ya, jangan sampai dia terrealisasi. Sekarang gini, saya punya kecenderungan kalau lihat wanita cantik, wih jelas lah, saya normal kok. Misalnya orang saya dulu sama istri saya, ada cewek cantik lewat saya begini kok, ngeliat itu istri saya bilang cantik ya, iya gitu. Ya udah, kita mau kayak apresiasi kecantikan orang. Saya bilang, buset cantik banget gitu. Istri saya ketawa-tawa, iya cantik banget. Ya udah, itu kan kecenderungan kita melihat dia. Kalau sampai saya berfantasi tentang orang itu, baru saya dosa. Apalagi ya step berikutnya melakukan dosa. Tapi kalau kecenderungan itu yang namanya kecenderungan. Nah, orang-orang seperti mereka ini, kalau kita yang pria normal lihat cewek cantik noleh, mereka lihat laki ganteng ya noleh lah. Lihat noleh ya noleh. Ya gitulah. Makanya kalau misalnya orang yang sampai tidak mengerti tentang prinsip ini, banyak yang akhirnya kayak teman-teman saya yang saya katakan tadi, mau bunuh diri karena dia pikir kecenderungan itu membuat dia dituduh dan berdosa setiap hari gitu loh. Jadi setelah dia ngerti bahwa itu bukan dosa, ya enggak lah, kecuali kamu berfantasi gitu loh. Kan kita punya orientasi seksual dan ketertarikan masing-masing dengan orang yang kita punya istilahnya punya taste masing-masing lah gitu. Ada yang suka misalnya pria gitu ya, ada yang suka wanita kurus, ada yang suka wanita tebal, ada yang suka wanita gemuk gitu kan, macam-macam orientasinya. Nah mereka juga gitu, sama aja. Jadi itu yang harus diselami gitu loh. Nggak bisa kita main hakimin, wah kamu dosa, wah stres loh itu orang, kasihan loh dia. Jadi harus jelas garisnya gitu. Selama kamu tidak berfantasi, selama kamu tidak melakukan dosa. Kan Yesus bilang, kalau kamu menginginkan wanita di Matius 5:18 ya,
atau 28. Kalau kamu menghina wanita dan tapi belum melakukan perzinahan secara fisik, kamu sudah berzina, gitu loh. Jadi udah dimasukin dalam sini sama Yesus. Ayo jaga hatimu loh, itu maksudnya. Oke, ini sebenarnya pingin lanjut Pak, cuman waktunya sudah mulai agak kedip-kedip. Mungkin sambil bisa dibantu kesimpulannya Pak malam hari ini Pak. Kesimpulannya gini, ini kesempatan yang baik bagi kita semuanya. Dan kelompok ini atau orang-orang seperti ini banyak di luar sana. Dan saya percaya di Surabaya juga banyak. Sama lah, di mana-mana banyak. Ini bukan karena movement dari mana-mana, enggak. Ini memang dilema dunia lah seperti itu. Dari dulu, dari zaman Alkitab udah ada kok di dalam Sodom dan Gomora. Jadi sekarang kita sebagai gereja Tuhan, kita harus mengerti bagaimana untuk menjangkau dan menolong orang-orang seperti ini, gitu loh. Kalau kita nggak mau melayani mereka, nggak apa-apa juga. Ya tapi jangan dihakimi. Saya nggak bisa, saya nggak mau, atau saya geli apa gitu, nggak apa-apa juga. Tapi jangan dihakimi, gitu loh. Nggak apa-apa juga, itu kan preference kita masing-masing. Tapi kalau sampai Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan juga buka hati kita, itu cara-cara yang tadi kita udah bahas. Kira-kira gitu ya. Karena gimana pun juga prinsipnya gini, benci dosanya jangan benci orang. Selalu gitu. Itu gereja. Gereja tuh rumah sakit loh. Rumah sakit jiwa sebenarnya. Gereja itu jangan dijadikan tempat eksklusif di mana orang-orang akhirnya mempunyai kerudung atau berselimut seolah-olah kudus tapi ternyata mereka munafik semua. Kan enggak, jangan sampai gitu. Apalagi kelompok FA, itu ranah yang luar biasa untuk bisa terjadi sebuah keterbukaan. Sama peran orang tua tadi juga ya Pak? Yes, peran pastinya, orang tua pastinya. sangat penting banget buat anak-anak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Billy, luar biasa sekali malam hari ini sharingnya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Billy sekali lagi malam hari ini.